Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, persatuan dalam perbedaan. Kita fokus pada subtema 1, rukun dalam perbedaan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu IPA ada 3.3 atau 4.3, penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. IPS KD 3.4 atau 4.4, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita akan bahas materi satu persatu. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan atau sering kita sebut adaptasi. Jadi ada beberapa adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, A. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering atau panas. Sering kita sebut dengan xerofit. Ciri-cirinya, yang pertama, daunnya kecil, berbentuk duri atau jarum untuk mengurangi penguapan. Penguapan sendiri adalah hilangnya air dari bagian tubuh tumbuhan. Ketika di daerah panas, diharapkan air yang keluar itu sedikit, sehingga di sini daunnya kecil, sehingga permukaannya akan sempit dan penguapannya juga akan lambat. Selanjutnya, batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Karena ada lapisan lilin sehingga air yang di dalam tubuh tumbuhan itu akan sulit untuk keluar. Selanjutnya, akarnya panjang, gunanya untuk mencari sumber air. Selanjutnya, batangnya tebal, gunanya untuk menyimpan cadangan air. Contohnya kaktus, kurma, lidah buaya, cocor bebek, buah naga. B. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah air atau sering kita sebut dengan hidrofit. Ciri-cirinya, yang pertama, daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Ini kebalikannya yang di daerah panas. Kalau di daerah air, ini diharapkan airnya itu cepat menguap, karena kalau tidak akan terjadi pembusukan. Selanjutnya, batangnya berongga untuk mengapung di air. Bisa juga daunnya tipis dan lebar juga bisa untuk mengapung di air. Akar berserabut banyak untuk menjaga keseimbangan di air agar tidak terbalik. Contohnya teratai dan enceng gondok. C. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah berkadar garam tinggi atau halofit. Biasanya ini di sekitar pantai atau muara sungai. Ciri-cirinya memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Selanjutnya, memiliki akar tunjang yang menghujam ke tanah kuat untuk menahan terjangan ombak. Daunnya kaku, tebal, dan permukaannya licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Contohnya ini adalah pohon bakau. D. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit.
Di daerah ini penguapannya sangat lambat, sehingga air dikeluarkan melalui bagian khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah miskin nitrogen. Secara umum, tumbuhan itu membutuhkan nitrogen yang cukup banyak. Pada beberapa tumbuhan, nitrogen itu diserap menggunakan akar. Contohnya kacang, di bagian akarnya itu ada bintil-bintil akar yang gunanya untuk menyerap nitrogen. Pada beberapa tumbuhan, ada yang tidak memilikinya. Di daerah yang miskin nitrogen, caranya untuk memperoleh nitrogen adalah menangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Ini ada tumbuhan khusus, yaitu kantong semar dan Venus. Selanjutnya, penyelesaian tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat yang membantu penyerbukan. Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Mawar melati anggrek memiliki mahkota bunga yang mencolok dan memiliki kelenjar nektar atau madu untuk menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan. Caranya biasanya serangga, contohnya kupu-kupu, dia akan hinggap di bunga yang satu untuk menghisap nektar. Kakinya biasanya akan menempel pada benang sari. Setelah itu, dia akan hinggap ke bunga yang lain. Kaki yang mengandung benang sari itu akan dijatuhkan ke bunga lain di bagian putiknya secara otomatis, sehingga akan terjadi penyerbukan. Bunga dandelion ini yang bentuknya bulat, kecil, memiliki struktur halus dan ringan, sehingga mudah terbawa angin dan jika jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini untuk adaptasi pada tumbuhan. Selanjutnya, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Berarti kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan, perlu kita sadari bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari Jepang. Itu adalah hasil perjuangan para pahlawan. Jadi sekali lagi, kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan para pahlawan dan bukan pemberian dari Jepang atau bangsa Eropa. Sebagai puncak perjuangannya yaitu proklamasi kemerdekaan. Dinyatakan merdeka, kita menyatakan merdeka. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan adanya proklamasi, kita akan mengenalkan bahwa kepada dunia luar bahwa Indonesia itu sudah merdeka, sehingga mereka mengakui, oh ini ada negara Indonesia. Makanya ada yang namanya pengakuan de facto dan pengakuan de jure oleh negara lain. Selanjutnya yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Jelas, negara yang dijajah dengan negara yang merdeka, martabatnya akan lebih tinggi yang sudah merdeka. Selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru. Jadi setelah merdeka, negara ini perlu berjuang. Salah satunya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.
Tugas kita sekarang adalah mengisi dengan hal-hal yang positif. Itu tugas kita. Berjuangnya ya itu dengan membanggakan negara kita, menjaga negara kita, mengharumkan nama baik negara kita. Itu adalah perjuangan kita saat ini. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, berdirinya Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagimu? Mungkin pandangan kita berbeda-beda. Yang jelas, dengan adanya proklamasi, kita menjadi warga yang merdeka, yang bisa berkreasi, yang tidak tergantung dengan orang lain, dan itu adalah langkah awal kita untuk bisa berjuang membanggakan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks bacaan. Kata tanya itu ada 6. Kalau dalam bahasa Inggris itu 5W 1H. What, where, when, why, who. Ada beberapa ya, ada 6 itu. Apa itu what, siapa itu who, kapan itu when, di mana itu where, mengapa itu why, bagaimana itu how. Jadi 5W 1H. Yang pertama apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ya, ini untuk latihan. Di sini ada teks bacaan, di buku tema juga sudah ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini bercerita tentang sejarahnya, yaitu awal mulanya dari dibomnya kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Sehingga Jepang sudah menyerah, kan kosong. Ya, kekuasaan di Indonesia kosong, sehingga Indonesia segera mengambil langkah untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Beliau adalah seorang perwira Jepang yang mendukung Indonesia. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ini yang merumuskan teks proklamasi. Yang mengetik itu Sayuti Melik. Di sini mereka itu mengalami kebingungan. Tanda tangannya siapa? Lalu ada seorang tokoh yang bernama Soekarni, dia masih muda, mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Terus pada pagi harinya tanggal 17 Agustus di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu dibacakan teks proklamasi pada pukul 10. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan pidato singkat. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, ini ada beberapa yang ditandai merah. Kenapa ditandai merah? Ada hubungannya dengan yang selanjutnya di sini. Kita disuruh membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan menggunakan 6 kata tanya.
Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Makanya kita merahkan. Tanggal 6 Agustus, nah ini bisa pertanyaan kapan? Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Ini juga bisa. Karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Terus, siapa yang mengusulkan teks proklamasi? Soekarni. Di mana pembacaan teks proklamasi? Ada. Kapan pembacaan teks proklamasi dilaksanakan? Ada. Bagaimana proses pembacaan teks proklamasi? Ada ini urutannya. Dimulai pembacaan pukul 10, dilanjutkan dengan pembacaan pidato singkat. Nah, jadi dari paragraf ini bisa kita buat ringkasan atau peta pikiran menggunakan 6 kata tanya. Ya, itu untuk materi pembelajaran 1. Nantikan video pembelajaran berikutnya tetap di Sutrisno Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.